Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu software yang sangat powerful dalam penelitian kualitatif, yaitu NVivo. Tapi sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten serupa serta video-video yang bermanfaat lainnya dari saya. Mari kita lanjut. Apa itu NVivo? Seperti yang saya katakan tadi, NVivo adalah software, yaitu aplikasi komputer yang dipakai untuk mengatur, menyimpan, dan menganalisis data kualitatif. Jadi ketika kita mendengar NVivo, maka di kepala kita bahwa itu adalah sebuah alat atau software komputer. Nah, NVivo ini dipakai untuk menganalisis data kualitatif. Sebagaimana kita tahu bahwa data itu dibagi atas dua macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu merupakan data yang terdiri dari angka-angka. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Misalnya data berat badan itu dalam bentuk angka, data penghasilan per bulan itu dalam bentuk angka, dan masih banyak lainnya. Dalam dunia pendidikan kita kenal dengan skor hasil belajar, itu juga termasuk data kuantitatif. Nah, untuk menganalisis data kuantitatif itu ada banyak software yang bisa digunakan, dan salah satu yang sangat populer yaitu SPSS. Ini untuk menganalisis data kuantitatif atau data yang berupa angka-angka. Nah, untuk memudahkan analisis data kualitatif, digunakan NVivo. Data kualitatif ini merupakan data yang terdiri dari kata-kata atau kalimat. Misalnya data hasil wawancara, data hasil observasi, data catatan lapangan, dan sejenisnya. Jadi angka-angka yang tidak dianalisis menggunakan rumus-rumus seperti di SPSS. Makanya dibuatlah banyak software. Salah satu yang powerful yang kita bahas sekarang yaitu NVivo. Nah, seperti yang saya katakan tadi, NVivo ini dipakai untuk menganalisis data kualitatif. Ada berapa sumber data kualitatif ketika kita melakukan penelitian. Misalnya wawancara. Kalau kita wawancara, maka kita akan memiliki data berupa kata-kata, yaitu apa yang diucapkan oleh orang yang kita wawancarai. Begitu pula dari hasil diskusi, orang-orang mengeluarkan pendapatnya, persepsinya, dan kata-kata yang lainnya atau kalimat-kalimat yang lainnya, termasuk mungkin ketika kita mendengar pidato. Atau sumber yang lain adalah catatan. Catatan bisa catatan harian, diari misalnya, catatan lapangan, catatan observasi, dan sejenisnya yang berupa catatan. Itu juga dalam bentuk kata-kata. Sumber yang lain adalah literatur, artikel, dokumen. Misalnya buku dalam bentuk buku fisik maupun dalam bentuk software, misalnya PDF. Dan juga di penelitian kualitatif, data kualitatif itu bisa bersumber dari berita, media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, apalagi ya, Instagram, dan sejenisnya, termasuk website. Jadi bisa jadi kita sumber data kita dari website-website. Termasuk gambar. Kenapa gambar? Karena gambar walaupun tidak terlihat nampak sebagai kata-kata, tapi ketika ini sudah diekstrak, diinterpretasikan, maka ini akan menjadi kata. Misalnya kita
deskripsikan apa yang ada dalam gambar tersebut, maka dia jadi teks. Termasuk video dan audio. Video berkaitan dengan wawancara. Misalnya kalau kita mewawancarai seseorang, biasanya kita rekam. Nah, rekaman itu apakah dalam bentuk audio atau video, kita convert ke teks, maka dia berubah jadi data kualitatif. Dan juga survei atau kuesioner itu bisa menghasilkan data kualitatif. Dan masih banyak lagi. Jadi poinnya adalah data kualitatif itu tentang kata-kata, sedangkan data kuantitatif adalah tentang angka-angka. Dan untuk menganalisis data kualitatif kita memakai NVivo. Nah, siapa yang menggunakan NVivo? Ya, tentunya peneliti, karena memang NVivo ini khususnya dibuat untuk penelitian kualitatif. Dosen, karena dosen membuat penelitian, mahasiswa juga membuat penelitian, guru atau siapa saja yang melakukan penelitian kualitatif atau mixed method, yaitu campuran antara kualitatif dan kuantitatif, maka NVivo merupakan pilihan yang tepat. Jadi jelas bagi teman-teman sekarang, misalnya sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsinya, maka bisa mencoba mengambil atau menggunakan software NVivo jika skripsinya itu masuk kategori penelitian kualitatif. Nah, mengapa kita harus memakai NVivo atau disarankan memakai NVivo? Gini, pada dasarnya NVivo dipakai untuk memudahkan pengerjaan penelitian kualitatif. Nah, dalam hal organisasi data atau pengaturan data, olah data, analisis data, dan pelaporan. Karena kita bisa bayangkan kesulitan olah data secara manual, apalagi data terlalu banyak atau besar dan tidak terstruktur. Bayangkan kalau kita wawancarai 10 responden, itu sudah menghasilkan data yang sangat banyak dan tentunya akan kesulitan jika dianalisis secara manual. Begitu pula misalnya kalau kita menganalisis ribuan tweet yang bersumber dari Twitter, kita mungkin sedang menelusuri atau mencari tahu apa yang sedang tren di Twitter, kita menelusuri secara manual, maka itu akan sulit. Maka yang lebih bagus adalah kita menggunakan software NVivo ini. Jadi kata kuncinya adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan penelitian kualitatif. Nah, ini adalah analisis tahapan-tahapan atau aktivitas yang dilakukan dalam analisis kualitatif data kualitatif, yaitu mengidentifikasi kesamaan, similarities, terus mengekstrak tema, mengidentifikasi hubungan antar tema atau antar konsep, terus melihat perbedaan-perbedaan yang mencolok di antara konsep atau tema, terus bisa juga digunakan untuk membuat generalisasi. Nah, apa yang dilakukan ini dilakukan baik secara umum, baik menggunakan software ataupun menggunakan analisis data secara manual. Jadi ketika kita menggunakan NVivo, maka aktivitas-aktivitas ini pun akan dilakukan ketika kita mengoperasikan NVivo. Jadi itu fungsi dari NVivo itu. Nah, sebenarnya banyak software untuk melakukan analisis data kualitatif. Misalnya Profiles Research, MaxQDA, Atlas.ti, dan masih banyak lagi. Yang pernah saya gunakan yaitu Querycos. Nah, tapi menurut saya yang saya lihat yang sangat populer itu dan mungkin bagus ya, dari beberapa testimoni yang saya lihat dari pemakai software-software ini, yaitu NVivo yang paling bagus. Makanya saya fokus untuk belajar NVivo.
Jadi kita tidak harus tahu semua software-software ini, cukup tahu satu saja. Kalau yang kita punya di komputer kita adalah Quirkos, maka kita pelajari Quirkos. Nah, karena yang saya punya NVivo dan saya anggap itu sangat bagus, maka yang saya pakai NVivo dalam mengerjakan penelitian-penelitian kualitatif saya selama ini. Dan itu pula yang akan kita pelajari untuk beberapa video selanjutnya. Nah, ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh NVivo, fitur-fiturnya. Yang pertama adalah impor data. Datanya seperti yang saya sebutkan di awal tentang sumber-sumber data, bisa berupa audio, video, email, teks, gambar, spreadsheet, konten web, media sosial, dan sumber-sumber yang lain. Jadi NVivo ini memang bisa membaca banyak file Excel, file Word, file PDF, dan sejenisnya. Terus setelah data diimport atau diinsert, dimasukkan ke dalam software NVivo, maka tentunya diorganize, diatur. Di sini kita akan melakukan identifikasi tema dan tren melalui coding. Kita menentukan unit analisis, misalnya gender, usia, pekerjaan, dan sebagainya. Kita akan pelajari lebih lanjut untuk video selanjutnya. Terus kita akan melakukan explore, yaitu kita akan mencari makna dalam data yang kita miliki. Kita bisa memvisualisasikan data dengan grafik, frekuensi kata, awan kata, atau word cloud, diagram, dan lain-lain. Nah, kita mencari topik dan sentimen menggunakan query khusus untuk mengidentifikasi tema dan menarik kesimpulan. Mungkin teman-teman yang masih baru tentang NVivo bingung tentang penjelasan ini, tapi teman-teman akan semakin tahu untuk penjelasan selanjutnya. Terus fitur yang lain adalah connect, yaitu bagaimana catatan dan data yang kita buat di NVivo terhubung dengan software lain seperti Microsoft Office, Word, EndNote, Browser, dan lain-lain. Nah, ini NVivo bisa membaca data dari berbagai software, bisa dari Word, SPSS bisa, Excel pun bisa, PDF apalagi, terus media sosial seperti Twitter, YouTube, website, dan juga software referensi yang lain, misalnya Zotero, apalagi Mendeley, EndNote, dan sejenisnya. Jadi NVivo ini sangat sangat fleksibel dalam membaca data. Jadi kita bisa mengimpor data dari sumber-sumber yang banyak variasinya. Nah, ini adalah tampilan jika kita mengorganize data, mengatur data. Kita akan membuat tema yang disebut dengan proses coding, maka akan diperoleh tema-tema yang banyak. Ini adalah bagaimana contoh data kita, dan ini tampilan yang lain untuk NVivo yang paling terbaru. Terus ini adalah contoh untuk memvisualisasikan data. Jadi kalau misalnya di penelitian kuantitatif, kita biasa memvisualisasikan data dalam bentuk kurva, dalam bentuk diagram, dalam bentuk pie chart, persentase, dan sebagainya. Nah, kalau di sini ini di antaranya cara kita memvisualisasikan data di NVivo. Jadi sangat menarik. Kita akan bahas lebih lanjut nantinya. Nah, jadi saya katakan tadi, saya simpulkan bahwa NVivo ini sangat bagus, dan saya sangat rekomendasikan bagi teman-teman yang melakukan penelitian kualitatif. Bagi yang belum pernah, saatnya teman-teman mencoba untuk menggunakan software ini. Jangan karena dianggap sulit maka tidak mau mencoba. Kita harus mengupgrade ilmu kita, termasuk menggunakan teknologi terbarukan, diantaranya NVivo ini.
Nah, tapi kita harus ingat bahwa NVivo ini tidak digunakan untuk interpretasi data secara otomatis. Karena penelitian kualitatif itu tetap pusatnya berada pada peneliti itu. Jadi NVivo tidak akan memberitahu Anda bahwa ini adalah interpretasi data yang Anda analisis. Anda yang harus menginterpretasikan sendiri. Terus tidak digunakan untuk analisis statistik. Kalau kita mau menggunakan analisis statistik, maka kita menggunakan software penelitian kuantitatif, misalnya SPSS. Dan tentunya tidak digunakan untuk mengajarkan metode penelitian. Terus ini adalah contoh proyek penelitian NVivo. Misalnya pola interaksi online dalam pendidikan jarak jauh. Persepsi guru mengenai kuliah online. Tinjuan literatur atau literatur review kita bisa menggunakan NVivo. Terus kita bisa membuat ringkasan argumen, tema, komentar sendiri, dan kutipan. Jadi sekali lagi penelitian-penelitian kualitatif bisa digunakan di sini. Nah, timbul pertanyaan, jika ingin pakai NVivo bagaimana caranya? NVivo ini karena memang softwarenya sangat bagus ya, itu dijual. Untuk mendapatkan software ini kita harus membelinya. Di websitenya memang juga disediakan untuk trial selama 30 hari. Teman-teman bisa mencoba menggunakan software selama 30 hari. Terus kalau sudah dapat softwarenya, kita install di komputer yang akan kita gunakan, lalu kita pakai. Jadi sesimpel itu. Kita mungkin cuma terkendala di cara mendapatkannya. Tapi saya lihat di marketplace itu, di penjual di toko-toko online itu banyak yang jual NVivo. Jadi teman-teman bisa hubungi di situ, lihat apakah bisa digunakan atau tidak, asli atau tidak. Dan tentunya komputer juga jangan terlalu jadul lah. Kalau bisa Windows 10 yang digunakan itu akan lebih bagus. RAM-nya juga mempengaruhi. Jadi itu saja pengenalan tentang NVivo. Untuk bagaimana cara menggunakannya, contoh-contoh penelitian menggunakan NVivo, kita akan bahas pada video-video yang lain yang membahas tentang NVivo. Jadi silakan dipantau terus channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.